Terjerat cinta duda. Bab 21. Istri minta maaf. Sela menggigit bibirnya karena terlalu cemas dengan keadaan sang suami. Dahmi tidak bisa dihubungi dari tadi, bahkan Sela tidak tahu di mana suaminya kini, padahal tadi mereka janjian untuk pulang bersama, tapi Dahmi malah meninggalkan Sela dan kini telepon Sela pun tidak diangkat olehnya, membuat Sela benar-benar khawatir terjadi apa-apa dengan sang suami. "Di mana kamu, Mas? Angkat," gumam Sela pelan. Baru hari ini Dahmi tidak memberikannya kabar sama sekali setelah mereka menikah. "Jangan begini Mi, kamu harus kuat, masih ada yang membutuhkanmu," ujar Mama Dahmi, membuat Dahmi tersadar. Dia lupa mengabari Sela dari semalam kalau saat ini dia ada di rumah sakit menunggu Erla yang kecelakaan. "Ma, anakku sudah tidak ada." "Sabar nak, sabar, ini sudah jalan Tuhan, kamu tidak bisa menolak kehendak takdir. Tapi aku merasa bersalah Ma pada Erla, dia hamil anakku tapi aku justru mengabaikannya." "Sudah. Semuanya sudah kehendak Allah, kini perbaiki dirimu jadi lebih baik, semua musibah pasti ada hikmahnya," ujar sang mama mencoba menenangkan Dahmi yang terlihat sangat merasa bersalah. "Mas, kamu di mana? Kenapa sampai saat ini tidak ada kabar Mas?" batin Sela, bertambah cemas. Sela merapikan penampilannya lalu berangkat ke kantor. Dia sedikit gelisah karena belum juga mendapat kabar dari Dahmi, sedangkan ponsel Dahmi sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sela berharap ke kantor nanti mendapatkan kabar di mana keberadaan sang suami. "Ma, aku titip Erla dulu, sebentar lagi mamanya juga akan datang. Aku mau kabari orang kantor dulu Ma, kalau aku tidak bisa masuk kerja," izin Dahmi pada mamanya karena dia juga harus mengabarkan Sela. Tapi saat hendak keluar tiba-tiba Erla membuka matanya pelan. "Ark!" Terdengar lenguhan Erla membuat Dahmi menghentikan langkahnya. "Lah, kamu sudah bangun," ujar Mama Dahmi sedikit lega. "Ma, Mas. Aku kenapa?" tanya Erla pelan. Dia tidak tahu kejadian yang menimpa dirinya karena serasa secepat kilat. Kamu kecelakaan lah," jawab Dahmi pelan, membuat Erla tersadar dan memegang perutnya. "Mas. Anakku, anak kita Mas, mana anak kita?" tanya Erla panik, membuat Dahmi menitikkan air mata. Dia tak bisa mengatakan kalau anak mereka sudah tiada. "Sabar nak. Sabar. Kalian harus sabar, anak kalian sudah di surga," ujar Mama Dahmi, membuat Erla menjerit histeris. Anakku Mas, mana anakku? Siapa yang membunuh anakku Mas?" tangis Erla pecah. Dahmi memeluk tubuh Erla yang terlihat meronta ingin pergi. "Lah, sabar. Anak kita sudah di surga." "Enggak Mas, anakku enggak mungkin mati." Mama Dahmi juga ikut menenangkan menantu pertamanya ini. "Apa ini mau Mama? Atau mau kamu Mas biar terlepas dari tanggung jawab?" tuding Caria. "Lah, ini kehendak Tuhan, jika aku bisa memutar waktu tidak akan aku biarkan ini terjadi." "Anakku Mas. Hiks. Anakku," isak Erla. Mama Dahmi keluar, dia memanggil dokter untuk menenangkan menantunya ini. Meskipun tidak suka dengan Erla, dia juga ikut merasakan kesedihan kehilangan calon cucunya. "Sabar ya, kita harus kuat," ucap Dahmi yang terus memeluk Erla. Bayangan perselingkuhannya dan Peter membekas di kepala Erla. Bagaimana dia merebut Dahmi dari kakak tirinya membuat Erla merasakan ini karmanya, sejahat apapun dia. Dia bukan iblis yang begitu saja rela melepaskan kepergian sang anak. 8 bulan dia membawa perut besarnya, bahkan semua keperluan sudah dia siapkan 100% meskipun dalam perdebatan dengan Dahmi, tapi kini anak itu justru pergi. Belum sempat Erla melihat wajahnya, bahkan Erla tidak tahu jenis kelaminnya, kini hanya tinggal sakit bekas sayatan saja. "Kenapa harus begini Mas? Kenapa?" "Lah,
Aku juga tidak ingin ini terjadi tapi semuanya takdir Tuhan kita harus bisa menerimanya mungkin Tuhan tengah menguji kita. Erla terus berontak ingin pergi dia ingin melihat kuburan anaknya tapi Dahmi melarang dan akhirnya dokter membius Erla hingga dia tertidur kembali. Maafkan aku sayang baru sempat memberikan kabar padamu, ponselku tertinggal di mobil dan baterainya lowbat, aku baru sempat mengecasnya siang ini. Mas kamu tidak apa-apa. Aku khawatir mas dengan keadaanmu, kamu di mana? Tanya Sela dari seberang sana. Kamu pergi mendadak tanpa mengabariku, semalaman aku tidak bisa tidur mas memikirkan keadaanmu, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan mas? Cecar Sela yang memang terdengar khawatir dari nada suaranya yang bergetar. Aku baik-baik saja sayang, jangan khawatir tapi untuk saat ini aku tidak bisa pulang dulu. Kenapa mas? Erla kecelakaan dan anak kami meninggal, jawab Dahmi pelan. Astagfirullah mas, lalu bagaimana keadaan Bu Erla sekarang mas? Dia baru sadar dari komanya dan sekarang kondisinya sangat syok dan juga lemah, jelas Dahmi. Ya sudah kamu di sana saja mas tunggu Ibu Erla sampai benar-benar pulih. Kamu. Potong Dahmi. Aku tidak apa-apa mas. Insya Allah aku bisa jaga diri di sini. Kamu jaga kesehatan ya mas jangan telat makan. Salam untuk Bu Erla. Maaf aku tidak bisa menjenguk mas. Aku masih belum berani. Aku Sela. Iya tidak apa-apa sayang. Kamu jaga diri ya di rumah. Hati-hati jangan membukakan pintu sembarang untuk orang. Ingat Dahmi dan diangguki Sela dari seberang sana. Ini yang membuat Dahmi jatuh hati pada Sela. Dia selalu mengerti dengan keadaan Dahmi. Dia tak pernah menuntut apapun dari Dahmi bahkan Sela selalu menuruti semua perkataannya. Sela sedikit lega karena sudah mendapatkan kabar dari sang suami, meskipun sedikit kecewa karena sudah pasti Dahmi tidak akan bisa pulang untuk beberapa hari ke depan atau mungkin 1 bulan karena kondisi Erla. Tapi Sela tidak boleh egois dia hanya pemilik kedua bukan memiliki hak penuh atas diri Dahmi. Ma, aku bingung. Kenapa? Aku kasihan dengan kondisi Erla ma, dia sudah kehilangan anak kami, aku harus bagaimana ma? Tanya Dahmi. Berserah diri pada Tuhan Dahmi, semua pasti ada jalan keluarnya. Tapi aku merasa bersalah dalam hal ini ma, Erla syok dan dia butuh aku ma lalu bagaimana dengan Sela? Aku juga tidak tega meninggalkan dia sendiri di rumah ma karena kami sempat mengalami kejadian tidak enak, ujar Dahmi tidak menjelaskan secara detail pada mamanya tapi dia juga khawatir. Sela biar jadi urusan mama, kamu fokus dulu mengurus Erla sekarang jangan khawatir dengan Sela. Terima kasih ma, ucap Dahmi pada sang mama. Dahmi, Erla memanggilmu, ujar Mama Dina membuat Dahmi bangkit dan segera masuk ke ruangan. Kenapalah? Mas kamu kemana? Jangan pergi jauh-jauh mas, aku takut, ujar Erla dan diangguki Dahmi. Dia duduk di sebelah tempat tidur Erla, entah kenapa Erla justru takut jika Dahmi pergi meninggalkannya, cukup sudah anak mereka yang hilang. Kamu mau makan? Tanya Dahmi dan dijawab gelengan oleh Erla. Kamu mau apa? Tidak apa-apa mas, kamu di sini saja. Yah, ayo kita keluar, ajak Mama Dina pada suaminya. Dia tak ingin mengganggu momen Erla dan Dahmi karena sudah hampir 1 bulan ini mereka tidak terlihat akur. Mas kapan kita pulang? Kamu baru sadarlah, pulihkan dulu kondisi kamu. Mas kalau pulang aku tidak mau kamu tinggal lagi mas, pulang ke rumah mamaku jangan ke rumah mamamu, rengek Erla. Dahmi hanya mengangguk kecil karena dia juga tidak tahu bagaimana nanti ke depannya. Sudah ayo tidur aku tunggu di sini. Aku tidak mau tidur mas, capek. Mobilku bagaimana? Tanya Erla. Sudah di bengkel, ayo istirahat kamu masih belum pulih betul jangan terlalu banyak bicara. Ya sudah tapi kamu tetap di sini ya,
Aku mau tidur di peluk kamu Mas, pinta Erla menarik tangan Dahmi membuat Dahmi tidak bisa mengelak lagi karena kasihan pada Erla. Bukan tanpa alasan Erla begini dia merasa menyesal sudah mengkhianati Dahmi sampai mengalami musibah senaas ini hingga merenggut nyawa anak mereka. Seminggu sudah berlalu, Dahmi selalu menemani Erla dan kini Erla sudah semakin pulih dia sudah pulang ke rumah tapi Erla tidak mau ditinggal oleh Dahmi bahkan ke kantor pun Dahmi hanya beberapa jam, jika Erla menghubunginya dia akan langsung pulang. Mas, panggil Sela karena sudah seminggu ini dia tak bertemu sang suami. Sela juga merindukan pelukan hangat dari Dahmi tapi setiap ke kantor Dahmi hanya bertahan 3-4 jam itu pun dia hanya mengerjakan pekerjaannya tanpa memperdulikan Sela dan pulang jika dirasa Dahmi pekerjaannya selesai. Sela. Gumam Dahmi pelan, dia bahkan melupakan sang istri keduanya ini. Mas. Apa Bu Erla sudah sembuh? Tanya Sela pelan. Sudah. Erla sudah semakin membaik sekarang, maaf aku belum sempat pulang kamu tahu sendiri kan Erla masih syok dengan kejadian kecelakaannya itu hingga dia tidak mau ditinggal, jelas Dahmi dan diangguki Sela pelan. Apa Mas ada waktu siang ini? Sebentar saja Mas, tanya Sela gugup. Kenapa? Aku ingin kita makan siang berdua, pinta Sela dengan nada memohon. Sebenarnya dia tak ingin egois tapi dia sangat merindukan suaminya ini, sekedar makan siang saja sudah cukup bagi Sela. Baiklah aku selesaikan dulu pekerjaan ini ya, ujar Dahmi dan diangguki Sela pelan. Nanti aku tunggu di parkiran ujung ya Mas, ucap Sela dan diangguki Dahmi sambil tersenyum kecil. Sela sedikit menarik sudut bibirnya dia merasa bahagia Dahmi bisa meluangkan waktu untuk dia meskipun hanya sebentar. Erla membolak-balikan badannya di atas tempat tidur, dia merasa bosan karena harus istirahat terus di rumah tidak boleh keluar kemana-mana. Meskipun ada rasa bersalah di hatinya karena anaknya meninggal tapi Erla tetaplah Erla perempuan egois dan banyak maunya. Dia berpikir jika terus larut dalam kesedihan tidak akan ada gunanya lebih baik dia mencari kesenangan mungkin dengan cara meminta liburan dengan sang suami, honeymoon. Erla mengambil ponselnya dan menghubungi Dahmi. Halo, terdengar suara Dahmi di seberang sana. Mas, kenapa belum pulang? Aku takut, rengek Erla. Dahmi menghela nafas panjang. Bukannya di rumah ada mama? Aku masih ada pekerjaan lah. Tetap saja aku takut Mas di kamar sendiri, pulang ya aku mau bicara sesuatu Mas dan pasti Mas suka. Lah, aku ini sedang bekerja. Seharusnya kamu bisa mengerti itulah, kalau aku terus-menerus pulang cepat bisa-bisa aku dipecat dan kita mau makan apa. Nanti saja bicaranya tunggu aku pulang. Pokoknya aku mau Mas pulang sekarang. Apa Mas mau melihat aku yang mati setelah anak kita? Ancam Erla sambil menutup panggilannya membuat Dahmi menggelengkan kepalanya, dia tak habis pikir dengan Erla dulu saja pergi ke sana kemari sendiri sekarang malah tidak mau ditinggal apa Erla benar-benar trauma dengan kecelakaan ini. Dahmi segera beranjak dari ruangannya dia harus pulang karena Erla bisa saja berbuat nekat dan akan membuatnya menyesal untuk kedua kalinya pikir Dahmi. Dahmi memacu mobilnya cepat, dia merasa kesal dengan tingkah sang istri yang seperti kekanak-kanakan. Erla tak ada habisnya menguji kesabaran Dahmi. Sudah pukul 2 siang Sela masih setia menunggu sang suami di parkiran tapi jangankan batang hidung Dahmi mobilnya pun sudah tidak ada tapi Sela masih berpikir positif dengan menunggu Dahmi dengan setia bahkan Sela sudah melewatkan jam makan siangnya. Lah, aku bekerja bukannya main-main kamu harus mengerti itu. Mas, lebih penting pekerjaan apa aku? Lah, tidak. Mas, pekerjaan apa aku? Bentak Erla membuat Dahmi menghela nafas panjang, dia tak bisa berdebat dengan Erla karena perempuan ini baru saja sembuh. Terserah kamulah, jawab Dahmi kesal. Mas aku ingin liburan, pinta Erla.
Kamu gila lah, operasimu saja baru berjalan 2 minggu dan sekarang kamu minta liburan, pemikiran apa ini? Aku bosan Mas, aku ingin kita liburan berdua, siapa tahu kita bisa punya anak lagi pula yang merasakan semuanya aku dan sekarang tubuhku sudah membaik. Dahmi hanya menggeleng kecil melihat sikap Erla yang makin hari membuatnya lelah. Aku tidak bisa, pekerjaanku menumpuklah, nanti Merpeter marah. Aku yang akan minta izin pada Merpeter Mas, pasti dia tidak akan marah. Tidak usahlah, aku banyak pekerjaan. Ayolah Mas, rengek Erla. Jadi kamu memintaku pulang hanya untuk itulah, gila kamu. Mas, aku sudah berusaha ya menjadi istri yang berdiam diri di rumah yang penurut dan kini aku hanya minta liburan Mas, berdua denganmu, kenapa sulit sekali kamu kabulkan? Ini bukan saat yang tepat lah, kamu belum pulih dan aku memiliki banyak tanggung jawab. Mas, aku benci kamu, kalau kamu tidak mau membawaku liburan pergi saja kamu, usir Erla. Sifat lama Erla kembali lagi, apapun yang dia minta jika tidak dipenuhi pasti dia akan mengusir Dahmi. Dahmi memilih pergi karena meladeni Erla tidak akan ada habisnya, seperti biasa Erla hanya ingin menang sendiri. Dahmi memilih pulang ke rumah mamanya untuk menenangkan diri. Nggak ke kantor Dahmi? Tanya sang mama. Dahmi menggeleng pelan, dia menjatuhkan tubuhnya di sofa sebelah mamanya duduk. Ada apa? Ma, semakin lama aku bersama Erla membuatku semakin gila Ma. Kenapa? Dia selalu saja meminta yang aneh-aneh padaku, seperti sekarang dia minta liburan sedangkan bekas jahitan di perutnya saja belum hilang. Liburan? Benar-benar stres dia, bukannya berduka malah mau bersenang-senang. Aku nggak sanggup menghadapinya Ma, kemauan Erla begitu besar membuatku kewalahan. Bantu aku Ma. Mama juga bingung dengan Erla itu Dahmi, sebenarnya Mama setuju saja kamu menikah lagi dan menceraikannya karena sudah tidak ada anak di antara kalian tapi Mama takut justru Sela yang menjadi korban keegoisan Erla. Sela? Ya Sela. Astaga aku ada janji dengan Sela Ma, kenapa aku bisa lupa, ujar Dahmi mengusap wajahnya kesal lalu segera pergi. Dahmi meraih ponselnya tapi Sela tidak bisa dihubungi, apa Sela marah padanya, ini sudah pukul 4 sore apa Sela sudah pulang. Dahmi segera mengarahkan mobilnya ke arah rumah mereka tapi pintu rumah masih terkunci menandakan tidak ada orang. Sela. Sayang, panggil Dahmi tapi sepertinya Sela memang belum pulang. Dahmi pergi kembali ke kantor. Ada apa Pak? Tanya security yang masih berdiri di pos. Apa ada yang lembur? Tidak Pak, sepertinya ruangan sudah kosong semua tidak ada lagi orang, jawab sang security membuat Dahmi cemas. Dia meraih kembali ponselnya tapi nomor Sela tetap tidak bisa dihubungi. Dahmi memutar mobilnya ke arah parkiran ujung tempat di mana dia dan Sela janjian tapi tidak ada sosok istrinya di sana. Kamu di mana Sel? Maafkan aku sayang karena mengabaikanmu, gumamnya pelan. Dahmi memukul setir mobilnya karena kesal pada dirinya sendiri, bisa-bisanya dia melupakan Sela karena Erla ingin bicara hal yang sama sekali tidak penting menurut Dahmi. Sela berjalan pelan, dia benar-benar kecewa dengan sikap suaminya saat ini padahal dia hanya sekedar ingin makan siang saja tidak lebih karena Sela cukup tahu diri kalau dia hanya yang kedua. Dahmi terus mencari keberadaan sang istri dan dari kejauhan Dahmi melihat Sela yang sedang berjalan pelan. Dia segera meminggirkan mobilnya dan langsung keluar dari dalam mobil. Sayang, panggil Dahmi kuat membuat Sela menghentikan langkahnya. Dia tahu siapa pemilik suara ini. Dia segera menghapus air matanya takut kalau Dahmi justru khawatir padanya jika melihat dia sedang menangis. Mas Dahmi, gumamnya pelan. Dahmi langsung memeluk tubuh Sela dan mencium keningnya. Maafkan aku sayang, aku melupakan janjiku. Tidak masalah Mas, aku tahu kamu sedang pusing memikirkan Bu Erla,
Aku bisa mengerti kalau kamu lelah, ujar Sela sok kuat padahal dia tengah berusaha menahan mati-matian air matanya agar tidak keluar. Tidak. Maafkan aku bukan suami yang baik untuk kamu. Aku bodoh sudah membuatmu menungguku lama, aku justru mengabaikan kamu sayang. Mas, kenapa bilang begitu? Aku tidak apa-apa, ujar Sela menghibur Dahmi agar tidak merasa terlalu bersalah. Maafkan aku sayang. Mas, tidak perlu minta maaf begitu. Aku yang salah, Mas, meminta kamu meluangkan waktu di saat kamu sibuk. Aku istri egois, aku yang salah. Kekeh Sela tak terima jika Dahmi menyalahkan dirinya sendiri. Tidak. Justru kamu istri yang paling baik sayang. Aku beruntung bisa menikah denganmu. Dari segi usia kamu sangat muda tapi kamu begitu mengerti dengan keadaanku, ujar Dahmi mendekap Sela erat. Mas malu, ini di jalan, bisik Sela. Dahmi melihat kiri dan kanan, ternyata ada beberapa orang yang memperhatikan mereka, membuat Sela menutup mulutnya tertawa kecil. Ayo ke mobil, ajak Dahmi yang merasa malu juga. Dahmi membuka pintu mobil dan mempersilahkan Sela untuk masuk. Terima kasih Mas, ucap Sela. Dahmi berjalan cepat ke arah pintu kemudinya. Sayang, aku benar-benar minta maaf, tadi ada hal urgen yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Aku pulang ke rumah mencari kamu tapi kamu tidak ada. Aku kembali ke kantor, kata satpam juga kosong. Aku benar-benar panik sayang, aku takut kamu kenapa-napa. Maaf ya, ujar Dahmi menarik tangan Sela dan mengecupnya beberapa kali. Apa masalah Bu Erla? Tanya Sela pelan dan diangguki Dahmi jujur. Mas, fokus nyetirnya. Oke, tapi nanti malam aku mau main 3 ronde. Enggak lah. Bisa tepar aku, tolak Sela cepat karena mendengarnya saja membuat jantungnya berdetak kencang. Aku kangen sayang, aku mau malam ini menghabiskan dengan kamu. Kita tidak usah ke kantor besok, kamu nggak kangen apa? Bu Erla. Tidak usah pikirkan dia, jawab Dahmi yang membuat moodnya buruk. Malam ini dia ingin tidur bersama Sela, dia tak ingin diganggu. Dahmi mampir di salah satu rumah makan untuk membeli makanan, mereka akan makan di rumah. Sesampainya di rumah, Dahmi mematikan ponselnya, dia benar-benar tidak ingin diganggu siapapun malam ini. Besok dia tidak masuk kantor. Untuk Sela, dia juga ingin Sela libur agar mereka menghabiskan waktu bersama hingga akhir pekan. Mas mau mandi atau makan dulu? Tanya Sela. Makan saja sayang, kamu pasti juga lapar kan? Tanya Dahmi dan diangguki Sela. Kenapa ponsel kamu mati sayang? Lobat Mas, aku saja ingin menghubungi kamu saat jam 3 tapi pas lihat HP malah mati. Kamu nunggu di sana sampai sore. Iya, aku takut kamu datang dan tidak menemukan aku, jadi ya aku tunggu saja, jawab Sela polos, membuat Dahmi jadi makin merasa bersalah. Dahmi mengambil nasi di piringnya dan menyuapi sang istri. Dia dan Erla tidak pernah seromantis ini meskipun saat baru menikah, tapi bersama Sela makan apapun membuatnya nyaman. Apapun makanan terasa enak, mungkin karena rasa cinta yang sudah tumbuh pada diri keduanya. Bersambung.